ambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kita dalam persiapan masa Paskah ini, saudara. Mari kita lihat firman Tuhan dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Mari kita membaca bertanggapan. Saya membaca ayat-ayat yang ganjil, jemaat sekalian yang kekasih membaca ayat-ayat yang genap. Firman Tuhan tertuliskan demikian. Silakan jemaat berdiri bersama-sama. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia menemukan seorang hamba lain yang bukan 100 dinar padanya. Bagaimana harga dan cicil kawannya itu? Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang cerdas, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau mengatakannya kepadaku." Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada bodoh-bodoh sampai dia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kata orang pekerjaan yang paling sulit itu mengampuni. Nah, apalagi kalau lukanya makin dalam, dengar? Ya, makin kompleks, katanya makin susah. Tapi sebenarnya, saudara, hal mengampuni itu pekerjaan yang sangat mudah. Kenapa? Karena alasan kita itu bisa mengampuni orang lain karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Itu kekuatan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki kecuali oleh anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, tampaknya persoalan inilah yang ditanyakan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Tampaknya mereka punya pergumulan tersendiri berkaitan dengan hal ini. Ya, perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini. Mengapa si Petrus itu bereaksi terhadap ajaran Tuhan Yesus? Di dalam ayat 15, saudara, kalau kita lihat tentang menasihati sesama, yang dimana mereka melakukan satu kesalahan dan sebagainya. Kemudian saudara, pada saat itu kita lihat Petrus bertanya, "Kalau begitu, berapa kali aku harus mengampuni?" Saudara perhatikan di sini, ya. Karena saudara, Petrus mengatakan 7 kali kah? Sebenarnya pertanyaan Petrus 7 kali ini saudara pertanyaan yang melecehkan. Kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam Amos pasal 1 ayat 3, pasal 2 ayat 1, ayat 4, ayat 6 dan seterusnya, kita melihat pada saat itu saudara, para rabi Yahudi itu mengajarkan berdasarkan bagian firman Tuhan ini. Kemudian mereka menafsirkan, ya, bahwa mengampuni itu cukup sampai 3 kali saja. Kesalahan keempat enough, cukup. Tidak adalah.
Maka pada waktu Petrus ini mengatakan 7 kali, itu di luar kebiasaan yang ada. Hanya 3 kali kok. Ya, itu rabi-rabi Yahudi mengajarkan 3 kali cukup. 4 kali sudah tidak ada lagi. Bahkan Petrus di sini mengatakan 7 kali. Yesus mengatakan bukan 7 kali. 7 kali 70. Yesus sedang tidak bermain matematika di sini. Tetapi kesiapan dan kesediaan dan kerelaan selalu mengampuni. Itu yang mau ditekankan di dalam hitungan matematika itu. Saudara, itu yang mau kita lihat di dalam terang firman Tuhan. Maka Yesus kemudian memberikan satu perumpamaan. Perumpamaan sangat menarik, saudara. Kalau kita lihat di sini, hamba pertama hutang 10.000 talenta. Kalau mau dihitung, ya 10.000 talenta, saudara, kira-kira kita lihat di sini, ya itu upah 1 hari orang bekerja itu 1 dinar. Perhatikan dulu kalau kita lihat di sini. Sedangkan kita lihat 1 talenta itu 6.000 dinar. Untuk melunasi 1 talenta saja, dia membutuhkan 20 tahun. Ini 10.000 talenta, saudara. Itu membutuhkan berapa? 200.000 tahun untuk bisa lunas. Itu tidak mungkin. Maka kalau saudara membaca ayat 26, perhatikan di dalam ayat 26, dia mengatakan apa? Di dalam ayat 26 tersebut, saudara. Maka sujudlah hamba itu yang berhutang 10.000 talenta itu, menyembah tuannya, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Saudara, pernyataan ini bukan karena dia punya kemampuan untuk melunasi, bukan. Karena sudah terjepit, terdesak, dia asal ngomong saja. Tunggu, aku akan usaha bagaimana. Nggak bisa, saudara. 200.000 tahun, bagaimana bisa dia lunaskan dalam waktu sekejap? Nggak bisa. Kalau hitungan sekarang kira-kira berapa, saudara? Upah minimum regional di sini berapa? Ya? 2.480.000. 1 bulan. 1 tahun. Saudara, ini kira-kira hitungan T 200.000 tahun. Sampai Tuhan Yesus datang gak pernah lunas. Ini sesuatu hal yang sangat serius. Inilah yang sebenarnya di dalam perumpamaan ini yang diberikan gambaran oleh Tuhan Yesus, betapa hebat, banyak, dan tidak mungkin terlunaskan hutang kita di hadapan Tuhan dalam dosa-dosa kita. Gak bisa. Kau melayani dan memberi yang terbaik pun itu tidak bisa melunaskan hutangmu. Oleh sebab itu, saudara, kita lihat di dalam terang firman Tuhan ini, saudara. Dikatakan di dalam ayat 25, dikatakan apa di sini? Ia dan keluarganya dan istrinya harus dijual. Saudara perhatikan, pada saat itu memang bisa dilakukan hal semacam ini berdasarkan peraturan di dalam Keluaran 22 ayat 3. Keluaran 22 ayat 3 membuat peraturan itu, saudara. Keluaran 22 ayat 3, Imamat 25 ayat 39, 47. Bahkan saudara kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1. Itu ada aturan semacam itu. Kalau seseorang hutang dan tidak bisa melunaskan, anak, istri, semua yang harta yang dia miliki itu harus dijual untuk melunaskan. Itu aturan main. Ya. Saudara, Alkitab mengajarkan demikian dalam arti apa? Supaya setiap orang yang berhutang itu bertanggung jawab. Orang Jawa bilang jangan suka ngemplang. Ngemplang itu artinya nggak mau bayar. Ya, ditinggal lari. Itu nggak benar, saudara. Itu bukan mentalitas seorang murid Kristus. Seorang Kristen itu seharusnya, saudara, tidak membiasakan diri berhutang. Dia punya Tuhan yang mampu dan sanggup mencukupkan kebutuhannya. Cuman karena keinginan-keinginan daging kita, maka itu membuat kita memenuhi keinginan daging itu dengan cara-cara yang daging juga. Tuhan tidak berkenan hal ini. Ini sesuatu yang sangat penting. Sangat penting, saudara. Jadi kalau raja itu mau bertindak adil, maka dia akan melakukan, seharusnya melakukan dengan cara ini.
menjual semua. Anak, istri, keluarganya, harta bendanya harus dijual. Itu kalau dia bertindak adil. Tetapi yang menjadi persoalan di sini, raja ini tidak bertindak adil, tetapi raja ini bertindak kasih. Saudara bisa lihat di sini. Ini yang mengajar kembali kepada kita. Hutang-hutang kita, dosa-dosa kita, gak mungkin bisa kita lunasi dengan cara kita sendiri. Kalau Tuhan mau bertindak adil, kita yang disalibkan, kita yang harus dicambuk, kita yang harus dianiaya. Kalau dia mau bertindak adil, tetapi dia mau bertindak kasih untuk kita. Dia menggantikan posisi itu, posisi yang tidak enak, tidak nyaman, posisi yang sangat penuh dengan risiko itu. Dia gantikan supaya kita tidak ada di dalam posisi yang semacam itu, supaya kita bisa menikmati kasihnya yang melampaui logika berpikir, kasihnya melampaui segala kekuatan manusia. Karena kasih ilahi yang dicurahkan kepada kita untuk menggantikan posisi itu, supaya kita mendapatkan kasih yang sangat limpah itu, bebas daripada hukuman Allah. Bagi saya sangat keterlaluan kalau anak-anak Tuhan sudah mendapatkan pengampunan lewat Golgota yang begitu ajaib, dia tidak punya komitmen hidup serius dengan Tuhan. Itu kurang ajar, saudara. Seharusnya engkau ada di dalam posisi salib itu. Seharusnya engkau ada dalam posisi yang dicambuk. Tapi Yesus Kristus menggantikan semua posisi itu, supaya engkau mendapatkan anugerah yang ajaib itu. Anugerah yang membebaskan engkau, anugerah yang meluputkan engkau dari neraka itu, anugerah yang membebaskan engkau daripada hukuman tersebut, anugerah yang mendatangkan sukacita itu dalam pengampunannya. Saya heran, saudara, kalau orang diminta untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, dia masih hitung-hitungan sama Tuhan. Masih inikah, itukah, dan sebagainya. Apa nggak cukup itu salib Kristus untuk hidupmu? Itu lebih dari cukup. Yang cuma kau butuhkan apa? Hati yang penuh ketundukan, hati yang penuh ketaatan, hati yang penuh kesetiaan, hati yang penuh belas kasihan terus menerus untuk menekuni panggilan itu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, saudara. Kalau kita lihat di dalam ayat 27 dikatakan raja itu menghapuskan hutang itu. Ternyata raja itu mau bertindak kasih sehingga hutang itu dihapuskan. Coba bayangkan apa yang dirasakan oleh hamba itu. Dia sadar pada waktu dia ngomong di dalam ayat 26, sabar, tunggu dulu, hutangmu akan kubereskan. Dia sadar bahwa dia tidak punya kesanggupan itu. Pada waktu ayat 27 terjadi bahwa hutang itu dihapuskan oleh raja itu. Kalau saudara menjadi hamba seperti itu, kira-kira perasaan saudara bagaimana? Woi, sukacita luar biasa bukan? Saudara akan bersorak luar biasa. Saudara akan mengatakan raja itu luar biasa baiknya, raja itu luar biasa hebatnya kasihnya. Tapi banyak orang Kristen nggak begitu. Sudah mendapatkan anugerah yang ajaib lewat Golgota. Kalau masuk dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan, kau kok gak adil Tuhan, kok kau biarkan aku. Aduh saudara, salib itu lebih dari cukup. Sampai kita mati pun itu lebih dari cukup, saudara. Gak ada yang bisa menggantikan semua ini. Coba perhatikan perasaan daripada hamba itu pada waktu ayat 27. Si Tuhannya mengatakan, hutangmu kuhapuskan. Aduh, ada luapan sukacita, luapan yang seharusnya dibagi kepada banyak orang. Saudara, apakah saudara rasakan demikian tatkala dosa-dosamu diampuni oleh Tuhan? Sukacita. Ada yang bisa kau balaskan terhadap kebaikan Tuhan. Kehidupanmu yang terus taat saja tidak bisa membalas kebaikan yang begitu agung, begitu ajaib, begitu mulia. Apalagi hidupmu yang acak-acakan. Apalagi kau pelayanan asal-asalan. Apalagi kau mengelola kehidupan ini tidak takut dengan Tuhan. Saya pikir itu satu kehidupan yang tidak punya rasa syukur, yang tidak menghargai pengorbanan salib Kristus yang luar biasa ajaib. 30 tahun keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, saya tidak bisa membalas kebaikan Tuhan yang terlalu ajaib.
Teman-teman saya mengatakan, kenapa kamu kok rajin keliling memberitakan Injil gak pernah berhenti? Berpuluh-puluh tahun. Dia tanya apa rahasianya? Cuma satu rahasianya, salib Kristus itu. Tidak ada rahasia yang lain. Salib Kristus itu yang mendesak terus menerus. Di dalam hati saya rasa berhutang. Saya bisa mengerti, menghayati apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 13-14. Dia rasa berhutang kepada orang Yahudi, orang yang tidak terpelajar dan sebagainya. Ada sesuatu desakan dalam hatinya. Karena salib Kristus mendesak dirinya untuk dia membagi kebenaran Injil yang membebaskan, yang memerdekakan dia. Sukacitanya luar biasa. Bulan lalu saya pelayanan di Korea. Di dalam pelayanannya ada orang-orang Muslim bertobat dari kantong-kantong yang sangat sulit dimasuki, baik di Jawa Barat maupun Jawa Timur. Ponorogo di Jawa Timur juga satu kantong yang sulit. Terus Cirebon dan Sukabumi, itu mereka yang Muslim bertobat. Luar biasa, saudara. Tapi ada satu yang sangat menarik bagi saya. Saya makan pagi, tiba-tiba seorang pendeta mengatakan, Pak, ada jemaat saya mau konsultasi. Ternyata jemaat ini seorang Buddha. Malam itu dalam acara KKR saya tantang dia. Ya, siapa yang bawa jilat? Di dalam tantangan pertama kedua, saya lupa poin itu. Waktu saya doa pagi, Tuhan ingatkan ada poin itu. Maka pada waktu tantangan malam itu saya berikan tantangan poin itu. Ternyata pemuda ini membawa jimat, tapi dia gak mau serahkan. Malam itu dia digelisahkan oleh Tuhan. Di kamarnya digelisahkan, gak bisa tidur. Sampai dia panggil pendetanya. Pendetanya mendoakannya. Oke, besok kita ketemu sama Bapak Pendeta Hari. Sudah apa yang terjadi? Pagi-pagi saya bangun, cepat saudara semuanya makan pagi. Saya bikin cepat makan, saya langsung naik lagi. Saya harus doa lagi dan sebagainya. Saudara katanya dia juga bangun pagi. Sama pendetanya bangun pagi, cepat masuk ke ruang makan. Nah itu kan suhu minus 6 sampai 10 sudah. Waktu itu. Wah saudara, saya cuma pakai ini saja. Baju dengan dasi, nggak ada jas shedding saudara. Ya, karena masuk di ruang hangat masih lumayan. Tapi setelah itu saudara, dia konsultasi. Kemudian dia serahkan jimatnya. Saya jelaskan firman Tuhan, kau tahu dampak jimat ini dan sebagainya. Selesai itu dibakar, iya. Waktu dibakar nggak bisa dibakar. Padahal itu kertas kecil sama plastik kecil, dua sini, nggak bisa dibakar. Nah, saya pikir karena bakarnya pasti cepat kan, saya cepat-cepat keluar bakar. Pendetanya juga bakar, nggak bisa dibakar. Waduh saudara, itu udara dingin luar biasa. Saya gerak terus kan. Terus gosok-gosok begini untuk menghangatkan tubuh. Dinginnya luar biasa. Ya. Dan tiba-tiba begitu ini agak hangat, terus saya masukkan ini. Saya kaget di sini ada apa? Saya keluarkan tisu. Tisu semua. Itu korek api yang liquid yang cair itu saudara, tinggal sedikit sudah. Karena bakar nggak bisa. Terus saya lihat, dalam nama Yesus tisu dibakar. Bisa. Begitu bisa dalam nama Yesus saya tempelkan ke kedua jimat tersebut. Tiba-tiba timbul api yang besar. Kan nggak mungkin dari kertas dan plastik yang kecil, kan plastik kecil juga. Ini besar. Saya pendetanya mundur, kaget. Lalu apa yang terjadi? Pemuda Buddhis ini, sukacitanya luar biasa. Dia dibebaskan, dimerdekakan daripada dosa semacam itu, saudara. Sebelumnya murung saya wajahnya. Hari itu sukacita, saudara. Dilepaskan, dimerdekakan demikian rupa. Sampai saya pulang, sampai tadi pagi. Setiap hari berkomunikasi. Dia mengatakan dia hidup dalam sukacita yang luar biasa. Pendetanya heran, itu teman-teman sepelayanannya heran. Semua orang-orang di tempat kerja dia heran. Dia merokok, dia lepas rokoknya. Dia tidak mau lagi. Dia minum, dia lepas semuanya. Saudara kita lihat, dia mengalami kemerdekaan sejati. Dia memiliki apa saja, mengatakan semua tidak ada artinya dibandingkan dengan pengampunan daripada Tuhan Yesus yang diberikan kepada saya. Sampai hari ini dalam sukacita yang luar biasa. Hari Minggu itu hari yang ditunggu-tunggu oleh dia. Hari yang sangat dirindukan. Saya tahu. Kemarin sore selesai pelayanan itu saya masuk di kamar. Dia sudah WA saya. Saatnya meluncur ke gereja. Hari Sabtu dia sudah meluncur ke gereja. Dia tidur di gereja. Setiap Sabtu dia tidur di gereja sekarang. Kerinduannya luar biasa. Saudara, orang yang mengalami
melalui pengampunan daripada Kristus, lewat pelayanan salib Kristus, itu akan berdampak kepada satu kemerdekaan dan sukacita akan menjadi bagian hidup dia. Itu tidak bisa tergantikan dengan apapun juga. Kekayaan sebanyak-banyaknya tidak bisa menggantikan sukacita itu. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Akibatnya apa, saudara? Setelah itu, dia dulunya lihat mobil gereja suka mogok-mogok, dia lihat. Setiap minggu dia lihat. Gak ada hati yang tergerak. Tapi setelah hatinya dijamah, diperbaharui, diampuni oleh Tuhan, dia langsung mengatakan, saya akan membantu untuk pengadaan mobil gereja. Saya ajak teman-teman yang lain untuk kita patungan beli mobil gereja. Orang kalau hatinya bertobat, kantongnya juga bertobat. Dengan begitu cepatnya dia peka. Saya tidak yakin kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat, dia sampai menjaga kantongnya sedemikian rupa, saya begitu kikirnya untuk pekerjaan Tuhan. Saya tidak yakin. Kalau hatimu diperbaharui oleh Tuhan, tidak ada yang bisa dibandingkan sebesar itu kasih dari Tuhan dalam hidup. Saudara, kalau kita lihat di dalam bagian berikutnya, ayat 28, ada hamba yang kedua berhutang berapa? 100 dinar. Perhatikan, kepada hamba yang pertama. Bandingkan, saudara. Kalau 100 dinar ditukar dengan uang, mata uang 6 penny, di situ ada mata uang penny pada waktu itu yang lebih kecil dari dinar, saudara. 6 penny itu, maka biasanya orang-orang masyarakat Yahudi itu kan dia pakai semacam apa, jubah itu, kemudian dia ikat begini ya, dia ikat, dan di tengahnya ini ada kantong. Nah, uang 100 dinar ditukar dengan uang penny, itu dia masukkan ke sini cukup. Itu 100 dinar. Kalau 10.000 talenta ditukar dengan uang penny, saudara tahu, nggak cukup. Ini masuk di sini nggak cukup. Butuh berapa, saudara? Kita lihat di sini. Dibutuhkan itu 8.600 orang untuk mengangkat satu karung, dan satu karung beratnya 25 kilo atau 27 kilo. Nah, kalau 8.600 orang itu mengangkut 27 kilo, sudah bisa bayangkan, itu panjang barisannya berapa? 8,6 kilo. Beda kan dengan 100 dinar yang cuma masuk semua bluk di sini. Udah satu orang cukup. Ini butuh 8.600 orang. Itu jumlah jemaat yang besar itu. Jadi kita bisa lihat di dalam terang firman Tuhan ini. Inilah satu perbandingan antara dosa kita, kesalahan kita, ya, di hadapan Tuhan, dengan kesalahan orang lain kepada kita. Kesalahan orang lain kepada kita itu seperti 100 dinar. Dosamu, dosa saya, dosa kita semua di hadapan Tuhan itu, saudara, 10.000 talenta. Temanmu melukai kamu, menyakiti kamu, temanmu sungguh-sungguh memfitnah kamu, menggosipkan kamu. Tidak ada alasan kamu tidak punya kesanggupan untuk mengampuni. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan kau menyimpan kebencian itu. Di samping kau mengalami kerugian besar, menghambat berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu, tetapi sekaligus merampas sukacita hidupmu. Maka orang-orang yang sudah mengalami penebusan salib Kristus, dia tahu dosa dia lebih banyak dibandingkan kesalahan orang itu kepada saya. Kalau Tuhan saja mau mengampuni saya, apa susahnya saya mengampuni dan menerima orang itu kepada saya? Gak ada susahnya. Sehingga kalau saya bicara soal kasih enak, gak ada tuduhan dalam hati. Benar gak? Kalau seseorang tidak bisa mengampuni, tapi dia khotbah tentang kasih, saya sangat yakin keberanian dia berkhotbah tentang kasih karena muncul karena kekuatan ikannya. Hanya orang-orang yang munafik yang tidak mentaati firman Tuhan tapi berani mengkhotbahkannya. Ada tuduhan di dalam diri dia pada waktu dia khotbah. Tuhan terus, kau juga. Jangan tantang orang bertobat, kau dirimu harus bertobat.
tuduhan. Tapi ada kuasa kasih itu yang keluar dari pemberitaan. Saudara, mari kita lihat dalam terang firman Tuhan. Bagaimana sikap daripada hamba yang pertama ini. Coba. Hamba yang pertama ini bersikap kepada hamba yang kedua. Dia tanggap, dia cekik. Benar. Dia baru saja dibebaskan, benar nggak? Dengan hutang yang tidak mungkin sampai mati dia bisa lunaskan. Sekarang temannya hutang yang cuma 100 dinar, yang hanya dalam waktu 3 bulan setengah itu lunas semua hutangnya. Karena 1 hari 1 dinar, hanya butuh tidak sampai 4 bulan hutang itu lunas. Dia sampai mati tidak bisa melunaskan. Seharusnya sukacita yang dia dapatkan itu, dia bisa melepas pengampunan itu kepada orang-orang yang secara khusus yang berhutang kepada dia 100 dinar. Tetapi itu tidak terjadi. Tangkap dia cekik. Coba perhatikan. Apa yang dikatakan hamba yang kedua ini kepada hamba yang pertama? Pada waktu dia ditangkap, pada waktu dicekik. Perhatikan ayat 29. Ayat 29 itu kata-katanya persis sama dengan ayat 26. Di mana hamba yang pertama itu berbicara kepada tuannya. Benar nggak? Persis sama. Apa tujuan perumpamaan ini memunculkan kalimat yang sama, saudara? Tujuannya supaya dengan bahasa dan intonasi yang sama itu mengusik hati daripada hamba yang pertama. Kalimat kata-kata ini dia juga lontarkan kepada tuannya. Minimal dia terusik. Oh iya, kok sama ya? Gak sama sekali. Mati hati nuraninya. Banyak orang Kristen modelnya kayak hamba yang pertama. Sudah diampuni Tuhan lewat Golgota yang begitu ajaib. Temannya melukai, dia bisa memelihara dendam dan kebencian luar biasa. Menangkap, mencekiknya. Mungkin tidak secara hurufiah kita lakukan, tapi mungkin ada dalam hati dan pikiran kita ingin membalasnya. Apalagi kalau dia mengalami musibah, kita kapokkan. Ya, lebih lagi doanya, biarlah tangan Tuhan yang ajaib itu boleh memberikan pukulan-pukulan. Wih, pakai nama Tuhan lagi. Oh, pakai nama Tuhan lagi untuk gebukin orang lain. Jahat banget. Seharusnya kau sendiri yang bertobat. Kau sudah mendapatkan pengampunan Golgota itu yang begitu ajaib. Seharusnya dengan mudah kau melepas pengampunan itu kepada orang lain. Banyak orang anak Tuhan itu tidak bisa mengampuni istrinya, tidak bisa mengampuni suaminya, tidak bisa mengampuni anaknya, tidak bisa mengampuni orang tuanya, tidak bisa mengampuni mertuanya, tidak bisa mengampuni orang tuanya dan sebagainya. Saya pikir saudara, engkau ditipu oleh setan. Seringkali kan gini, kalau kita ingin memaafkan, mengampuni, wah kalau saya ampuni dia makin kurang ajar. Bagaimana dong? Itu bisikan setan, saudara. Kalau orang itu komitmennya mengampuni, memang dia adalah mengasihi, nggak akan muncul pikiran-pikiran semacam muncul pun dia akan tolak itu dalam nama Yesus. Dia akan tetap mengerjakannya. Emangnya saudara tahu pada waktu saya ingin mengunjungi orang ini dan membagi berkat kepada orang ini dan ingin memberkati orang semacam ini, nggak muncul pikirannya macam-macam. Muncul saja bagi saya, omong kosong kau setan. Dalam nama Yesus nggak ada. Pikiran-pikiran semacam itu muncul di dalam hati dan pikiran kita, saudara. Tujuannya apa? Hanya satu, supaya kita membatalkan niat kita mengampuni dan mengasihinya. Bukankah itu tanda pekerjaan setan, saudara? Kalau pekerjaan Roh Kudus akan mendorong dirimu, memimpin dirimu, memberikan damai sejahtera pada engkau untuk merealisasikan ketaatanmu kepada firman Tuhan. Itu yang seharusnya dilakukan. Saudara, kita lihat, hamba pertama ini hati nuraninya tidak terusik sama sekali. Padahal hamba yang kedua membuatkan satu lontaran kata-kata yang sama dengan dirinya pada waktu dia mengucapkan itu kepada Tuhan. Sama persis. Sehingga seharusnya kan itu mengingatkannya, saudara, bahwa dia baru saja mendapatkan pengampunan, ya, baru saja dia mendapatkan belas kasihan. Seharusnya dia menyalurkan belas kasihan itu. Seharusnya dia melepas kasih itu kepada orang lain. Saudara, jangan heran akibat daripada hamba yang pertama ini.
Apa dikatakan di dalam ayat 30? Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Artinya apa? Tega dia. Tega untuk menganiaya temannya sendiri yang hutangnya tidak seberapa. Banyak orang Kristen bersikap semacam ini, tega dengan orang yang memfitnah dia, gosipin dia, menyakiti dia, dia tega membalasnya. Saudara, pada saat raja itu tahu apa yang dilakukannya, dipanggil balik. Apa yang dilakukan berikutnya? Kalau kita lihat di sini, bukan hanya menyuruh memanggilnya, tetapi dikatakan apa? Bukankah engkau harus mengasihani karena aku sudah mengasihani engkau? Kemudian dikatakan raja itu sudah lebih jauh. Maka marahlah tuannya itu, menyerahkannya kepada algojo-algojo. Orang-orang yang tidak mau mengampuni orang lain, padahal dia sudah mendapatkan anugerah pengampunan lewat Golgota itu. Maka engkau akan kehilangan berkat yang terbesar dalam hidup. Dan semua itu akan menghambat mengalirnya berkat Tuhan di dalam hidup. Dan jangan mau ditipu oleh setan. Saya selalu mengatakan kalimat ini. Jangan pernah beri kemenangan kepada setan. Bagaimana caranya kita tidak memberi kemenangan kepada setan? Hanya satu cara. Engkau taati firman Tuhan. Setannya akan tumbang sendiri. Tidak ada cara lain. Dan ingat, Tuhan tidak pernah memberikan kesuksesan anak-anaknya untuk berbuat dosa. Tidak ada. Kau makin tidak mau mengampuni, kau makin digelisahkan oleh Roh Kudus. Makin kau mengeraskan hati, dia makin menggelisahkan sampai kau tunduk, taat, dan mau menjalankan dan mentaati firman Tuhan. Jangan abaikan suara Roh Kudus itu. Jangan keraskan hatimu tatkala firman Tuhan sudah sampai di dalam hidupmu. Karena Tuhan ingin engkau dipulihkan. Dan Tuhan ingin engkau dipakai menjadi alat memulihkan yang lain. Biarlah firman Tuhan pagi ini di dalam persiapan kita memasuki Paskah, Jumat Agung, kemenangan salib Kristus menjadi kemenangan hidup kita melawan tipu daya si jahat yang menabur dengan berbagai macam pencobaan dalam perjalanan. Tuhan memberkati.